kemasi barangmu. Besok pagi, saya tak mau melihatmu di rumah ini lagi. Itu kalimat yang dilemparkan ibu mertua saya, tepat di depan seluruh keluarga. Ia mengusir saya demi memberi kamar utama kepada adik ipar yang baru menikah. Malam itu juga, diam-diam, saya hentikan semua aliran uang yang selama ini menghidupi mereka. Keesokan paginya, ibu mertua dan suami panik menelpon. Mereka memohon uang. Saya hanya tertawa pelan. Lalu, saya matikan teleponnya. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal kita. Sebelum cerita dimulai, tuliskan di kolom komentar kalian menyimak dari kota mana. Jangan lupa like dan subscribe supaya kanal ini bisa terus menemani malam-malam kalian. Sekarang, mari kita mulai. Nama saya Rahayu. Usia saya 38 tahun. Saya pemilik sebuah usaha catering yang sudah punya nama di Jakarta. Selain itu, saya juga mengelola beberapa unit properti sewaan. Sudah 12 tahun, saya membangun semuanya dari nol, sendirian. Saya bukan perempuan yang mudah dijatuhkan. Tapi selama 7 tahun pernikahan, saya memilih merendahkan diri demi sebuah kata yang bernama keluarga. Rumah yang kami tempati berada di kawasan Pondok Indah. Rumah 2 lantai dengan halaman luas dan pagar tinggi. Setiap meter persegi rumah itu saya beli dengan keringat saya sendiri. Jauh sebelum saya menikah dengan Mas Damar, suami saya. Damar berusia 40 tahun. Dulu ia menjanjikan banyak hal. Sekarang, ia hanya pria yang gengsinya jauh lebih besar daripada penghasilannya. Usahanya bangkrut 3 tahun lalu. Sejak itu, ia tak pernah benar-benar bekerja lagi. Ibu mertua saya, Bu Sukesi, 60 tahun. Seorang perempuan dengan dagu yang selalu terangkat. Ia tinggal bersama kami sejak bapak mertua meninggal. Di matanya, saya bukan menantu yang ia hormati. Saya hanya mesin yang mengeluarkan uang. Lalu ada Wulan, adik ipar saya. Usianya 29 tahun. Beberapa hari lalu, ia baru saja menikah dengan seorang pria bernama Bagas, pengangguran. Sama seperti kakak iparnya. Selama ini, saya yang membayar semuanya. Cicilan rumah, listrik, air, makanan di meja. Bahkan uang jajan Bu Sukesi setiap bulan. Semua mengalir dari rekening saya, tanpa pernah ada satupun ucapan terima kasih. Saya pikir, jika saya cukup sabar, suatu hari mereka akan melihat pengorbanan saya. Ternyata saya salah. Kesabaran saya justru mereka baca sebagai kelemahan. Konflik itu sebenarnya sudah lama tumbuh, jauh sebelum malam pengusiran. Sejak Wulan menikah, suasana rumah berubah. Bu Sukesi memperlakukan putrinya itu bagai seorang ratu. Apapun yang Wulan minta harus dipenuhi, dan yang harus memenuhinya, tentu saja, adalah saya. Awalnya hanya hal kecil. Wulan minta dibelikan tas bermerek. Bu Sukesi yang menyuruh saya membayarnya. Lalu Bagas, suami Wulan, mulai ikut menumpang hidup di rumah kami. Ia datang hanya membawa 1 koper dan mulut yang penuh tuntutan. Saya pernah mencoba bicara baik-baik dengan Damar. Saya bilang, rumah ini sudah terlalu penuh. Saya bilang, beban biaya hidup naik 2 kali lipat sejak Bagas datang. Damar hanya menghela napas. Ia berkata pelan, "Sudahlah, Rahayu, mereka kan keluarga. Jangan hitung-hitungan soal uang." Mudah sekali ia berkata begitu, karena bukan dia yang membayar. Padahal saya tahu, di luar rumah, Damar selalu membanggakan diri. Ia bercerita kepada teman-temannya, seolah seluruh kekayaan ini adalah hasil kerjanya. Ia memakai kartu tambahan yang saya berikan, lalu mentraktir orang-orang demi pujian sesaat. Saya diam. Bukan karena saya tak mampu melawan, tapi karena saya masih berharap pada sisa cinta yang dulu pernah ada. Saya masih ingat satu kejadian, beberapa bulan sebelum malam itu. Saat itu, usaha catering saya sedang mendapat pesanan besar untuk sebuah acara pernikahan. Saya bekerja hampir 2 hari tanpa tidur. Pulang ke rumah dengan tubuh remuk. Saya hanya ingin segelas air hangat dan tempat untuk merebahkan badan. Tapi yang saya temui di rumah adalah Bu Sukesi yang marah-marah. Ia mengomel karena saya pulang terlambat dan tidak sempat memasak untuk Wulan. Damar, suami saya, bukannya membela,
justru menyuruh saya minta maaf kepada ibunya. Malam itu, saya menelan rasa sakit sambil memasak dalam keadaan setengah pingsan. Saat itu, saya berpikir, mungkin inilah harga sebuah keluarga. Mungkin perempuan memang harus mengalah, tapi semakin saya mengalah, semakin mereka meninjak. Kebaikan saya tak pernah mereka anggap sebagai kebaikan. Mereka menganggapnya sebagai kewajiban. Sampai malam itu tiba, malam yang akhirnya merobek habis sisa harapan saya. Suasana ruang keluarga malam itu terasa sangat kaku. Saya duduk di sofa tunggal, kedua tangan saya rapatkan di pangkuan. Di seberang saya, 4 orang duduk berjajar seperti hakim yang sudah menyiapkan vonis. Wulan bersandar manja di lengan Bagas. Bu Sukesi duduk tegak dengan dagu terangkat. Dan Damar, pria yang seharusnya melindungi saya, hanya menunduk menatap ujung sepatunya sendiri. Wulan yang memulai. Suaranya sengaja dibuat merengek. Ia mengeluh bahwa kamar tamu yang ia tempati terlalu sempit untuk pengantin baru. Katanya, ia butuh ruang yang lebih luas. Bagas menimpali sambil menyilangkan kaki. Pria pengangguran itu bahkan berani mengkritik tata letak perabotan rumah saya, seolah ia pemilik sah bangunan ini. Padahal, setiap kursi yang ia duduki, saya yang membelinya. Saya hanya mendengarkan dalam diam. Lalu Bu Sukesi mengambil alih pembicaraan. Suaranya keras dan penuh perintah. Ia menatap saya dengan sorot tajam, lalu menyampaikan inti pertemuan malam itu. Ibu mertua saya menuntut agar saya dan Damar segera mengosongkan kamar utama. Malam itu juga, alasannya, Wulan adalah putri kesayangannya yang harus diperlakukan bak seorang ratu di hari-hari awal pernikahan. Sudah kewajiban seorang menantu untuk mengalah, katanya tajam. Dan sudah kewajiban menantu menuruti kemauan mertua tanpa banyak bertanya. Dada saya terasa sesak. Kamar utama itu satu-satunya tempat saya bisa beristirahat setelah seharian bekerja keras menafkahi mereka semua. Saya menarik napas panjang. Saya berusaha menjaga nada suara saya tetap stabil. Lalu saya menolak. Saya ingatkan mereka semua bahwa rumah ini dibeli dari tabungan saya sendiri, jauh sebelum saya menikah. Saya ingatkan juga bahwa seluruh tagihan bulanan, mulai dari cicilan, listrik, hingga makanan yang mereka makan, semuanya berasal dari kerja keras saya. Saya tidak keberatan Wulan menumpang di kamar tamu. Kata saya, tenang. Tapi saya tidak akan pernah menyerahkan kamar utama saya kepada siapapun. Penolakan saya yang tenang itu justru membuat ruangan seketika memanas. Damar akhirnya mengangkat wajah, tapi bukan untuk membela saya. Dengan wajah merah karena malu ditegur di depan keluarganya, Damar justru menyuruh saya diam. Ia meminta saya menuruti saja perkataan ibunya. Ini hanya soal kamar, Rahayu. Jangan dibesar-besarkan, katanya. Mengabaikan fakta bahwa istrinya sedang ditindas di rumahnya sendiri. Saya menatap suami saya dengan kecewa yang teramat dalam. Pria yang dulu berjanji menjaga saya, kini berdiri di barisan terdepan untuk merampas hak saya. Tidak ada lagi rasa hormat yang tersisa di hati saya untuk pria pengecut itu. Kemarahan Bu Sukesi meledak. Ia berdiri. Wajahnya memerah, menahan amarah. Ia merasa harga dirinya sebagai ibu mertua telah diinjak-injak. Jari telunjuknya yang gemetar menunjuk ke wajah saya. Suaranya menggema ke seluruh penjuru ruangan. Kemasi barangmu. Besok pagi, saya tak mau melihatmu di rumah ini lagi. Wulan dan suaminya yang akan menempati kamarmu. Teriakan itu seolah menjadi puncak dari semua penghinaan yang selama ini saya tahan. Tapi anehnya, saya sama sekali tidak merasa sedih. Tidak ada satu tetes air mata pun yang jatuh. Sebaliknya, sebuah rasa lega yang luar biasa justru mengalir di dalam dada saya. Beban berat yang selama ini menekan pundak saya, seolah terangkat seketika. Saya membenarkan letak hijab saya dengan gerakan pelan dan penuh wibawa. Lalu saya berdiri. Saya menatap mata ibu mertua saya tanpa rasa takut sedikit pun. Di bibir saya terukir sebuah senyuman tipis. Senyuman yang menyimpan ribuan rencana. Baik, Bu, jika itu memang mau kalian. Tanpa mengucapkan kata-kata lagi, saya berbalik dan berjalan tenang menuju kamar utama. Saya tidak membanting pintu. Saya tidak menunjukkan kemarahan sedikit pun. Di dalam kamar,
Saya membuka lemari dan mengeluarkan sebuah koper. Saya tidak memasukkan semua barang. Saya hanya mengambil pakaian secukupnya, dokumen-dokumen penting, perhiasan, dan barang berharga yang saya beli dengan uang saya sendiri. Setiap barang yang masuk ke dalam koper itu terasa seperti simbol kebebasan saya yang baru. Saya tidak akan pernah kembali ke rumah ini sebagai pihak yang tertindas. Setelah koper terkunci, saya melangkah keluar. Saya melewati ruang keluarga. Tempat 4 orang itu masih berkumpul. Wulan tersenyum penuh kemenangan. Bagas mengusap dagunya dengan gaya sombong. Bu Sukesi melipat tangan di dada, merasa berhasil menaklukkan menantunya. Dan Damar hanya diam. Tak berani menatap wajah saya. Saya tidak menoleh sedikit pun. Saya membuka pintu depan, melangkah keluar, lalu menutupnya rapat di belakang saya. Saya meninggalkan kehidupan lama yang penuh kebohongan itu. Udara malam menyambut saya. Saya berjalan menuju jalan raya, lalu menghentikan sebuah taksi. Saya minta diantar ke sebuah hotel mewah di pusat kota. Di dalam taksi, saya bersandar dengan nyaman. Saya merasakan kebebasan yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. Lalu, saya keluarkan ponsel saya. Jari-jari saya membuka aplikasi keuangan yang terhubung dengan seluruh rekening saya. Saya menatap layar itu dengan pandangan dingin. Satu persatu, saya matikan sumber kehidupan keluarga suami saya. Sambil menatap layar, saya bergumam pelan di tengah keheningan malam. Mari kita lihat. Seberapa lama kalian bisa bertahan tanpa uang dari saya? Itulah serangan pertama saya. Tapi malam itu, mereka belum tahu apa yang sudah menunggu di pagi hari. Sinar matahari pagi menembus celah jendela rumah Pondok Indah. Bu Sukesi terbangun dengan senyum lebar. Ia meregangkan tubuh, merasa sangat puas. Baginya, semalam ia berhasil mengusir menantu yang selama ini ia anggap terlalu berkuasa. Kini, pikirnya, rumah ini sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Ia segera bangkit dan berjalan menuju kamar tamu untuk membangunkan putri dan menantu barunya. Ia mengetuk pintu dengan penuh semangat, memerintahkan Wulan dan Bagas segera memindahkan barang ke kamar utama yang kini telah kosong. Wulan menyambut perintah itu dengan sorak gembira. Ia menarik lengan Bagas, mengajaknya pindah ke kamar yang jauh lebih luas dan mewah. Di dalam kamar utama, Wulan melompat-lompat di atas kasur empuk. Ia mengagumi perabotan bagus yang ditinggalkan kakak iparnya. Bagas tak kalah senang. Ia membuka lemari, meraba bahan kayu yang mahal, dan membayangkan hidup nyaman tanpa perlu bekerja. Keduanya tertawa. Mereka merasa telah memenangkan sebuah pertarungan besar. Mereka sama sekali tidak menyadari bahwa kemewahan yang mereka injak saat ini adalah jebakan yang siap menghancurkan mereka. Sementara itu, di lantai teratas sebuah hotel mewah, saya terbangun dalam suasana yang sangat berbeda. Saya membuka mata, disambut pemandangan kota dari balik jendela kaca raksasa. Tidak ada suara teriakan mertua. Tidak ada keluhan adik ipar. Tidak ada kehadiran suami yang membebani. Saya bangkit, membersihkan diri, lalu duduk di kursi berlengan sambil menikmati sarapan yang diantar langsung ke kamar. Saya menyesap teh hangat perlahan, membiarkan keheningan pagi menyegarkan pikiran sebelum saya melancarkan serangan yang sesungguhnya. Setelah sarapan, saya meraih ponsel. Kini saatnya saya membuka kembali aplikasi keuangan saya. Langkah pertama, saya batalkan seluruh sistem potong saldo otomatis yang selama ini berjalan mulus setiap awal bulan. Saya hapus jadwal pembayaran cicilan rumah, membiarkan tagihan itu menggantung tanpa penanggung. Lalu saya batalkan pembayaran tagihan listrik, air, dan internet. Saya pastikan tidak ada satu keping uang pun dari rekening saya yang mengalir untuk menutupi kebutuhan rumah itu. Saya lakukan semuanya dengan wajah datar, tanpa keraguan, tanpa rasa kasihan. Langkah kedua, saya urus kartu belanja tambahan yang selama ini saya berikan kepada Damar dan Bu Sukesi. Kartu-kartu itu adalah sumber kesombongan mereka di luar rumah. Saya menghubungi layanan pelanggan bank dengan suara tegas. Saya minta pihak bank segera membekukan semua kartu tambahan yang terdaftar atas nama saya. Saya juga minta kata sandi kartu penarikan tunai utama yang tidak sengaja tertinggal di rumah segera diubah saat itu juga. Setelah bank mengonfirmasi semua permintaan saya telah dilaksanakan,
Saya meletakkan ponsel di atas meja. Serangan pertama telah saya luncurkan. Kini saya hanya perlu duduk, manis, dan menunggu. Tapi mereka di rumah itu belum tahu. Hari ini akan menjadi hari paling memalukan dalam hidup mereka. Pagi itu, Bu Sukesi bersiap-siap keluar rumah. Ia mengenakan pakaian terbaiknya, menyemprotkan wewangian yang menyengat, lalu mengambil tas tangan. Pagi ini, ia berencana memesan makanan dalam jumlah besar dari sebuah penyedia catering terkenal. Bu Sukesi berniat mengadakan pesta syukuran besar-besaran untuk merayakan pernikahan Wulan, sekaligus untuk pamer kepada para tetangga. Ia melangkah keluar dengan kepala terangkat, berjalan menuju mesin penarikan tunai, tak jauh dari gerbang perumahan. Sepanjang jalan, ia membayangkan pujian para tetangga saat melihat hidangan mewah yang akan ia sajikan nanti siang. Tiba di depan mesin, Bu Sukesi membuka dompet dan mengeluarkan kartu yang selama ini selalu menyelamatkan hidupnya. Kartu itu sebenarnya milik saya, namun ia merasa berhak menggunakannya kapan saja, karena ia tahu kata sandinya. Dengan senyum percaya diri, ia masukkan kartu itu ke mesin dan menekan 6 angka yang sudah sangat ia hafal. Layar mesin terdiam sejenak, lalu muncul tulisan merah, menyatakan kata sandi salah. Bu Sukesi mengerutkan kening. Ia pikir mungkin salah tekan karena terburu-buru. Ia mencoba lagi, kali ini lebih perlahan. Namun, mesin kembali menolak. Kepanikan mulai merambat di dadanya. Ia coba mengingat-ingat, apakah ia salah angka? Tapi ia sangat yakin 6 angka itu benar. Dengan tangan mulai berkeringat, ia mencoba untuk ketiga kalinya. Alih-alih mengeluarkan uang, mesin itu justru berbunyi panjang. Layar menjadi gelap. Lalu memunculkan pesan baru yang membuat jantung Bu Sukesi seakan berhenti. Kartu telah ditahan oleh pihak bank. Bu Sukesi memukul layar mesin dengan panik, berteriak meminta kartunya kembali. Namun, usahanya sia-sia. Pada saat yang hampir bersamaan, di sebuah restoran mewah di kawasan perkantoran, Damar sedang duduk dikelilingi rekan-rekannya. Siang itu, dengan bangga, Damar menawarkan diri menanggung seluruh biaya makan siang. Katanya, untuk merayakan keberhasilan kecil yang ia capai. Padahal, ia tak punya keberhasilan apa-apa. Damar berbicara lantang, tertawa lebar, menceritakan berbagai kisah karangan tentang betapa suksesnya hidupnya. Teman-temannya mendengarkan penuh kagum, memesan makanan-makanan mahal tanpa ragu, karena tahu Damar yang akan membayar. Damar merasa seperti raja yang membagikan sedekah. Setelah makan siang selesai, seorang pelayan menghampiri, membawa buku tagihan. Damar mengambilnya dengan gaya acuh, bahkan tak repot melihat jumlahnya. Ia langsung mengeluarkan kartu belanja dan menyerahkannya. Lalu ia kembali mengobrol, seolah tagihan besar itu hanyalah uang receh. Beberapa menit kemudian, pelayan itu kembali. Wajahnya tampak canggung. Ia menunduk, mendekatkan wajah ke arah Damar, lalu berbisik sopan. Pelayan itu memberitahu bahwa kartunya ditolak. Senyum di wajah Damar lenyap. Ia merasa ada yang salah, tapi berusaha menutupinya dengan tawa kecil. Damar bilang, mungkin ada gangguan pada mesin. Lalu ia keluarkan kartu lain dengan tangan yang mulai gemetar. Pelayan mengangguk dan pergi. Damar tak lagi fokus pada obrolan. Keringat dingin mulai mengucur di pelipisnya. Tak lama, pelayan kembali dengan wajah lebih tegang. Kali ini ia menyatakan kartu kedua pun ditolak karena telah diblokir. Percakapan di meja itu berhenti. Semua teman Damar menatapnya penuh tanda tanya. Damar mematung. Wajahnya pucat. Ia merogoh dompet dan tidak menemukan selembar uang tunai pun yang cukup untuk membayar. Di tengah tatapan menyelidik dari rekan-rekannya, Damar menelan ludah dengan susah payah. Ia menanggung rasa malu yang belum pernah ia rasakan seumur hidupnya. Tapi ia belum tahu ini baru permulaan. Hari itu juga, matahari bersinar sangat terik. Di dalam kamar utama yang kini ditempati pengantin baru, mesin pendingin ruangan tiba-tiba mengeluarkan dengungan sebelum akhirnya mati. Layar televisi besar di ruang tengah ikut padam. Kipas angin berhenti berputar. Lampu-lampu di seluruh penjuru rumah mati serentak. Suasana yang tadinya bising oleh suara televisi kini berubah menjadi keheningan yang mencekam. Wulan, yang sedang berbaring santai, langsung terbangun
dengan wajah bersungut-sungut. Ia mengipasi wajahnya dengan tangan, merasakan udara kamar yang cepat berubah panas. Jaringan internet juga terputus, membuat ponselnya kehilangan koneksi. Bagas, yang sedang asik bermain game di ponsel, langsung mengumpat. Ia membanting ponselnya ke kasur dan menatap istrinya dengan tatapan menyalahkan. Wulan mencoba mencari tahu. Ia menekan saklar lampu berkali-kali, tapi tidak ada reaksi. Ia keluar kamar dan melihat meteran listrik di dinding. Layar kecil pada meteran itu menunjukkan angka 0. Pulsa listrik telah benar-benar habis. Wulan berteriak memanggil ibunya. Tapi ia teringat Bu Sukesi sedang pergi mengambil uang. Ia kembali ke kamar dengan tubuh bersimbah peluh. Mendapati suaminya duduk di tepi ranjang dengan wajah ditekuk. Mengeluhkan betapa buruknya fasilitas di rumah yang katanya mewah ini. Tak lama, terdengar suara langkah terburu-buru dan bantingan pintu depan. Bu Sukesi masuk dengan napas terengah-engah. Keringat membasahi dahi dan lehernya. Bukan hanya karena cuaca panas, tapi karena kepanikan luar biasa yang menggerogoti kepalanya. Wulan menghampiri ibunya, hendak mengeluhkan listrik yang mati. Namun kata-katanya terhenti saat melihat ibunya menjatuhkan diri ke sofa. Bu Sukesi memegangi dada dengan suara serak. Ia menceritakan bahwa mesin penarikan tunai telah menelan kartunya. Ia tak punya uang tunai, bahkan untuk membeli sebotol air minum pun ia tak sanggup. Bu Sukesi menangis meratapi nasibnya. Ia sadar, tanpa kartu itu, ia tidak bisa membayar sisa pesanan makanan untuk syukuran besok. Di tengah kepanikan ibu dan anak itu, pintu rumah kembali terbuka. Damar melangkah masuk dengan wajah memerah, napas memburu, dan kemeja basah oleh keringat. Ia baru saja mengalami kejadian paling memalukan sepanjang hidupnya. Setelah kartunya ditolak berkali-kali di restoran mewah itu, Damar terpaksa memohon kepada salah satu bawahannya untuk menanggung seluruh tagihan. Bawahan itu memang membayar, namun dengan tatapan merendahkan dan senyum mengejek yang membuat harga diri Damar hancur berkeping-keping. Sepanjang perjalanan pulang, ia menumpang kendaraan umum karena tak punya uang untuk mengisi bahan bakar mobilnya. Damar menahan amarah yang mendidih. Begitu sampai dan mendapati rumah gelap serta panas menyengat, amarahnya langsung meledak. Damar menendang meja kecil di ruang tamu hingga terjungkal, membuat Bu Sukesi dan Wulan terlonjak. Ia mengacak-acak rambutnya dengan frustrasi, berteriak mempertanyakan mengapa rumah ini seperti neraka. Bu Sukesi dengan terbata-bata menjelaskan bahwa listrik mati karena pulsanya habis dan ia tidak bisa membeli pulsa baru karena kartunya ditahan mesin. Mendengar itu, otak Damar mulai merangkai kepingan kejadian hari ini. Kartu belanjanya yang diblokir, kartu ibunya yang ditelan mesin, pulsa listrik yang tiba-tiba habis, internet yang terputus. Hanya ada satu orang yang punya kuasa penuh atas semua itu. Hanya ada satu orang yang mampu memutus seluruh urat nadi kehidupan keluarga ini dalam sekejap. Orang itu adalah perempuan yang semalam mereka usir dengan penuh kesombongan. Kesadaran itu menghantam Damar dengan keras. Ia segera merogoh saku, mengeluarkan ponsel dengan tangan gemetar. Ia mencari nomor saya, lalu menekan tombol panggil. Suara nada sambung terdengar lambat, menambah ketegangan yang merayap di ruang tamu yang gelap. Bu Sukesi mencengkeram lengan putranya, menyuruh Damar menyalakan pengeras suara agar ia bisa ikut bicara. Wulan dan Bagas berdiri di ambang pintu kamar, mengamati adegan itu dengan tatapan cemas. Mereka semua tiba-tiba menyadari betapa bergantungnya hidup mereka pada perempuan yang selalu mereka anggap rendah. Malam itu, di kamar utama yang gelap dan pengap, Wulan menatap Bagas dengan penuh harap. Ia memohon suaminya untuk berbuat sesuatu, mengeluarkan uang tabungan, atau setidaknya mencari pinjaman. Tapi Bagas hanya diam. Pria itu tak punya apa-apa. Tabungan yang dulu ia banggakan di depan Wulan ternyata hanyalah kebohongan. Ia menikahi Wulan justru karena mengira keluarga ini kaya raya. Untuk pertama kalinya, retak muncul di antara pengantin baru itu. Wulan menyadari bahwa pria yang ia nikahi sama tak bergunanya dengan kakak dan ibunya. Pertengkaran kecil mulai pecah di tengah panasnya kamar tanpa pendingin udara. Suara mereka bersahutan dengan keluhan Bu Sukesi di ruang depan. Rumah megah itu dalam semalam
berubah menjadi sarang pertengkaran. Sementara itu, di dalam kamar hotel yang sejuk, saya sedang duduk bersandar membaca sebuah buku. Suara dering telepon memecah keheningan. Saya melirik layar. Nama suami saya tertera di sana. Berkedip-kedip meminta perhatian. Saya biarkan telepon itu berdering hingga hampir mati. Menikmati setiap detik kepanikan yang pasti sedang dirasakan pria di ujung sana. Tepat sebelum panggilan terputus otomatis, saya angkat. Saya tidak mengucapkan salam. Saya hanya mendengarkan suara napas tergesa-gesa dari seberang. Lalu, terdengar suara rebutan. Rupanya, Bu Sukesi merampas telepon dari tangan putranya. Wanita tua itu berteriak dengan nada tinggi, mencampur marah dan panik. Beraninya kau melakukan ini? Kenapa semua kartu diblokir? Kenapa listrik mati dan rumah ini panas? Kau sengaja mau membuat kami menderita. Kirim uang sekarang juga, detik ini. Atau aku akan mencari ke tempat kerjamu. Alih-alih merasa terancam, saya justru tersenyum lebar. Saya tutup mulut menahan tawa. Namun akhirnya, tawa itu meledak juga. Suara tawa saya terdengar lepas, namun sangat dingin. Saya tertawa cukup lama, membiarkan mereka di seberang sana mendengarnya. Saya menikmati penderitaan mereka. Setelah tawa saya mereda, saya memperbaiki posisi duduk. Mata saya menatap lurus ke pemandangan kota di luar jendela, dengan suara yang sangat tenang, namun penuh bisa. Saya memberikan jawaban yang akan selalu terngiang di telinga keluarga itu. Bukankah semalam ibu sendiri yang mengusir mesin pencetak uang ini? Bukankah ibu yang bilang tidak ingin melihat saya lagi di rumah itu? Saya berhenti sejenak, lalu melanjutkan. Perlu ibu ingat, rumah itu berdiri dan menyala karena uang saya. Semua makanan yang masuk ke perut kalian dibeli dengan keringat saya. Mintalah uang pada anak laki-laki ibu yang gengsinya setinggi langit. Atau mintalah pada menantu baru ibu yang gagah berani merebut kamar saya. Selamat menikmati rumah yang gelap. Bu, dan jangan pernah menghubungi saya lagi. Tanpa menunggu bantahan, saya tekan tombol merah. Panggilan terputus dengan bunyi klik singkat. Saya segera membuka pengaturan ponsel. Saya blokir nomor damar, Bu Sukesi, Ulan, dan semua kerabat suami yang mungkin ikut campur. Lalu, saya letakkan ponsel, menghela napas panjang, dan merasakan kedamaian yang luar biasa mengalir ke dalam tulang-tulang saya. Sementara itu, di rumah Pondok Indah, penderitaan mereka justru bertambah. Siang itu, sebuah mobil box dari penyedia catering tiba di depan rumah. Mereka datang menagih sisa pembayaran pesanan syukuran yang sudah terlanjur Bu Sukesi pesan kemarin. Di depan para tetangga yang mulai berkerumun, petugas catering itu menuntut pelunasan dengan suara keras. Bu Sukesi tak punya uang sepeser pun. Wajahnya yang biasa terangkat tinggi, kini tertunduk malu. Para tetangga yang selama ini ia banggakan, kini berbisik-bisik, menertawakan keluarga yang 2 hari lalu masih sombong itu. Bu Sukesi mengusir petugas catering dengan kasar, tapi rasa malu sudah menempel di wajahnya. Belum reda satu masalah lain datang. Sore harinya, 2 orang petugas dari perusahaan pembiayaan mengetuk pintu. Mereka datang untuk menarik mobil yang selama ini dipakai Damar. Ternyata cicilan mobil itu pun dibayar dari rekening saya lewat potongan otomatis yang sudah saya hentikan. Damar mencoba menahan, memohon, bahkan berteriak, tapi petugas itu hanya menunjukkan dokumen, lalu membawa pergi mobil yang selama ini menjadi simbol kebanggaan Damar. Pria itu hanya bisa berdiri di tepi jalan, menatap mobilnya hilang di tikungan, sambil para tetangga menyaksikan kejatuhannya satu persatu. Malam itu, untuk pertama kalinya, mereka tidur dalam rumah yang gelap dan panas, dengan perut lapar dan harga diri yang remuk. Mereka mulai mengerti bahwa segala kemewahan yang mereka nikmati selama ini ternyata tak pernah benar-benar menjadi milik mereka. Dan saya di kamar hotel yang sejuk justru baru memulai. Tepat saat itu, ponsel saya kembali bergetar. Kali ini bukan dari keluarga suami, melainkan dari nomor pengacara pribadi saya, Pak Tono. Saya tersenyum tipis.
Inilah serangan kedua, serangan yang sesungguhnya. Suara Pak Tono terdengar tenang dan terkendali di seberang. Ia mengabarkan bahwa semua dokumen yang saya minta sudah siap. Surat-surat itu sudah ia urus diam-diam sejak beberapa minggu lalu, sejak saya merasa firasat buruk akan datang. Pak Tono mengingatkan satu hal yang selama ini tidak pernah diketahui keluarga suami saya. Rumah di Pondok Indah itu, sejak awal, hanya tercatat atas satu nama saya. Tidak pernah ada nama Damar di dalam sertifikat itu. Tidak ada satupun nama keluarganya selama 7 tahun. Mereka tinggal di sana, makan di sana, tidur di sana, dengan keyakinan bahwa itu rumah keluarga. Padahal secara hukum, mereka hanyalah penumpang yang tidak pernah membayar. Saya minta Pak Tono melakukan satu hal. Saya minta ia menyiapkan surat pemberitahuan resmi bahwa seluruh penghuni rumah itu harus segera mengosongkan bangunan karena pemilik sah telah mencabut izin tinggal mereka. Pak Tono menyanggupi. Ia bilang, surat itu akan diantar langsung oleh stafnya, ditemani 2 orang petugas. Esok pagi, saya tutup telepon. Saya tatap kembali pemandangan kota. Esok pagi, semua akan berubah selamanya. Pagi itu, suasana rumah Pondok Indah masih kacau. Listrik mati, udara pengap. Kulkas yang isinya membusuk mengeluarkan bau tak sedap. Bu Sukesi duduk lemas di sofa. Wulan menangis di sudut kamar. Mengeluh tak bisa mandi, karena air pun tak mengalir. Bagas mengurung diri, kelaparan. Karena tak ada lagi makanan, dan tak ada uang untuk membeli. Damar mondar-mandir seperti orang gila. Mencoba menghubungi saya berkali-kali, hanya untuk mendapati nomornya telah diblokir. Lalu, terdengar ketukan tegas di pintu depan. Damar membuka pintu dengan harapan itu saya yang datang membawa uang. Tapi yang berdiri di sana bukan saya, melainkan seorang pria berpakaian rapi, ditemani 2 petugas, membawa map berisi dokumen. Pria itu memperkenalkan diri sebagai staf dari kantor pengacara. Dengan sopan namun tegas, ia menyampaikan maksud kedatangannya. Ia menyerahkan sebuah surat resmi kepada Damar. Damar membaca surat itu dengan tangan gemetar. Wajahnya yang tadinya berharap perlahan berubah menjadi pucat pasi. Bu Sukesi merebut surat itu, membacanya, lalu menjerit tak percaya. Surat itu menyatakan dengan jelas, hitam di atas putih, bahwa rumah yang mereka tempati adalah milik Sah Rahayu seorang. Surat itu memerintahkan seluruh penghuni untuk segera mengosongkan rumah dalam waktu 2 kali 24 jam. Ini tidak mungkin, teriak Bu Sukesi. Ini rumah keluarga. Ini rumah anak saya. Staf pengacara itu hanya menggeleng tenang. Ia menjelaskan bahwa di dalam sertifikat tidak pernah ada nama Damar. Tidak pernah ada nama siapapun selain Rahayu. Secara hukum, mereka tidak memiliki hak apapun atas bangunan itu. Damar terduduk di lantai. Tubuhnya lunglai. Baru sekarang ia mengerti betapa fatal kesalahan yang ia lakukan. Ia telah ikut mengusir satu-satunya orang yang menjadi penyangga seluruh hidupnya. Ia mengusir pemilik tanah tempat ia berpijak. Wulan menangis histeris. Bagas, yang merasa tak punya ikatan apa-apa dengan rumah itu, justru diam-diam mulai memikirkan jalan keluar untuk dirinya sendiri. Hari berganti. 2 hari berlalu begitu cepat. Dan ketika batas waktu habis, mereka benar-benar harus keluar. Dengan barang seadanya. Keluarga yang 2 hari lalu masih merasa berkuasa itu kini melangkah keluar dari gerbang Pondok Indah, menjadi orang-orang tanpa tempat tinggal. Kehancuran keluarga itu tidak berhenti sampai di sana. Justru di sanalah ia baru dimulai. Mereka terpaksa mengontrak sebuah rumah petak sempit di pinggiran kota. Dari rumah megah berhalaman luas, kini mereka berdesakan di ruang yang pengap dan bocor saat hujan. Tabungan mereka yang ternyata selama ini hanya remah-remah, cepat habis. Damar yang dulu sombong, kini harus menelan harga dirinya. Ia mencoba melamar pekerjaan, tapi tak ada yang menerima pria berusia 40 tahun tanpa keahlian dan tanpa pengalaman kerja nyata. Akhirnya, ia terpaksa menjadi pemulung, memunguti barang bekas, dengan upah yang hanya cukup untuk membeli beberapa bungkus nasi murah. Rasa putus asa menyelimuti hati Damar setiap hari.
Ia membenci kemiskinan ini. Tapi yang paling ia benci adalah dirinya sendiri. Dirinya yang terlalu pengecut untuk membela perempuan yang dulu sangat mencintainya. Penderitaan paling nyata dialami oleh Wulan. Perempuan yang selalu bermimpi hidup seperti putri raja itu, kini menghadapi kenyataan paling pahit. Bagas, suaminya, kabur. Pria itu mencuri seluruh perhiasan Wulan, lalu menghilang tanpa jejak. Ternyata, sejak awal, Bagas hanya benalu yang menanti kesempatan. Tanpa ijazah tinggi dan tanpa keahlian, Wulan hanya bisa melamar sebagai pelayan dan tukang bersih di sebuah rumah makan yang sibuk. Setiap hari, dari pagi hingga larut malam, ia berdiri berjam-jam dengan kaki bengkak. Ia mengenakan seragam yang kotor oleh cipratan minyak, membersihkan sisa makanan orang lain, dan mengepel lantai yang lengket. Tidak jarang, Wulan dimaki pelanggan yang tak sabar atau ditegur keras oleh pengelola karena kerjanya dinilai lambat. Keangkuhannya hancur berkeping-keping setiap kali ia harus menundukkan kepala dan meminta maaf kepada orang asing demi mempertahankan pekerjaan yang gajinya tak seberapa. Suatu malam, Wulan pulang ke rumah petak dalam keadaan sangat lelah dan penuh amarah. Begitu membuka pintu, ia melihat Damar duduk melamun di dinding, sementara Bu Sukesi terbatuk-batuk di atas kasur. Emosi Wulan yang sudah di ujung tanduk seketika meledak. Ia membanting tasnya ke lantai. "Cari kerja, Kak. Jangan cuma melamun seperti orang gila," bentaknya. "Aku lelah setengah mati melayani pelanggan seharian. Sementara kakak cuma duduk, menghabiskan jatah makanan yang kubeli." "Kau laki-laki macam apa?" Damar tidak terima dibentak adiknya. Pertengkaran hebat pun tak terhindarkan. "Dayamite, Wulan. Ini semua gara-gara kau," balas Damar dengan urat leher menegang. "Kalau saja kau tidak merengek minta tinggal di kamar utama malam itu. Kalau saja kau tidak menikahi laki-laki benalu yang membawa kabur hartamu, kita semua tidak akan berakhir di tempat sampah seperti ini. Kaulah pembawa sial keluarga ini." Mereka saling meneriakan kata-kata kebencian, saling menyalahkan atas kemalangan yang menimpa. Bu Sukesi mencoba melerai dengan suara serat, memohon kedua anaknya berhenti. Namun suaranya tenggelam di tengah teriakan saling benci itu. Keributan itu membuat para tetangga memukul dinding pemisah, menyuruh mereka diam. Wulan akhirnya jatuh terduduk di lantai dingin, menangis terseduh-seduh meratapi nasibnya. Ia tak pernah menyangka keesokan harinya, di tempat kerjanya, ia akan dihadapkan pada sebuah pertemuan yang menjadi hukuman batin paling menyakitkan sepanjang hidupnya. Keesokan paginya, Wulan berangkat bekerja dengan mata bengkak dan sisa sakit hati yang masih mengganjal di dada. Siang itu, rumah makan tempatnya bekerja sangat ramai. Pelanggan datang berbondong-bondong saat jam istirahat. Wulan bergerak ke sana kemari dengan napas terengah-engah, membawa nampan berisi piring-piring kotor. Keringat membasahi dahi dan punggungnya, sementara seragamnya mulai lusuh saat ia sedang sibuk membersihkan noda di meja sudut. Pengelola rumah makan memanggilnya dengan suara setengah berteriak. Pengelola itu memerintahkan Wulan segera merapikan penampilan dan bersiap melayani sebuah rombongan tamu penting yang baru saja memesan meja paling besar di bagian dalam. Wulan hanya bisa mengangguk. Ia menyeka keringat dengan punggung tangan, lalu berjalan tertatih menuju area itu sambil membawa buku menu. Rombongan tamu penting itu masuk dengan langkah percaya diri, diiringi sapaan hormat dari para penyambut tamu di pintu depan. Mereka adalah sekumpulan petinggi perusahaan, mengenakan pakaian rapi, terlihat sangat makmur. Di barisan paling depan, berjalan sosok pemimpin mereka. Seorang perempuan berhijab yang memancarkan pesona luar biasa. Wulan berdiri di samping meja kosong, menundukkan pandangan, menunggu para tamu mengambil tempat duduk. Namun, ketika perempuan berhijab itu duduk di kursi utama, tepat berhadapan dengan tempat Wulan berdiri, jantung Wulan seakan berhenti berdetak. Ia mengangkat wajah perlahan, dan seketika darahnya terasa menyusut habis dari ujung kepala hingga ujung kaki. Perempuan yang duduk di hadapannya tersenyum ramah kepada rekan-rekannya dengan penampilan teramat anggun. Adalah saya, Rahayu, mantan kakak ipar yang dulu selalu ia remehkan
dan ia usir dari rumahnya sendiri. Mata kami bertemu selama beberapa detik. Saya menghentikan sejenak percakapan dengan rekan kerja, menatap ke arah Wulan. Tidak ada keterkejutan di wajah saya, hanya sorot mata yang sangat tenang. Namun, memiliki daya hancur yang luar biasa. Tangan Wulan mulai bergetar hebat, hingga buku menu nyaris lepas dari genggamannya. Ia ingin berbalik. Ia ingin berlari menjauh dan bersembunyi di ruang belakang. Namun kakinya seakan menempel di lantai. Ia teringat ancaman pemecatan jika berani meninggalkan tamu penting begitu saja. Dengan sisa keberanian dan rasa malu yang menggerogoti jiwanya, Wulan memaksa diri membagikan buku menu kepada setiap orang di meja. Saat ia meletakkan menu di hadapan saya, Wulan menundukkan kepala dalam-dalam, tak berani mengucapkan sepatah kata pun selama hampir 1 jam penuh. Wulan harus menelan kepahitan yang tak ada ujungnya. Ia mondar-mandir menyajikan berbagai hidangan, menuangkan minuman, dan menuruti setiap permintaan tamu di meja itu. Saya bersikap sangat wajar. Saya berbicara panjang lebar soal urusan bisnis bersama rekan-rekan. Seolah sosok pelayan lusuh yang melayani saya hanyalah angin lalu. Namun bagi Wulan, setiap detik keberadaan saya di sana adalah siksaan batin yang luar biasa. Ia menyadari betapa jauh jarak antara dirinya dan saya sekarang. Saya duduk di tempat yang begitu dihormati, sementara dirinya hanyalah pesuruh yang tak punya nilai. Kenyataan bahwa saya telah memenangkan pertarungan hidup ini dengan telak membuat dada Wulan sesak menahan tangis. Setelah selesai bersantap dan membicarakan urusan pekerjaan, saya meminta nota tagihan. Wulan berjalan mendekat, membawa nampan kecil berisi nota. Tangannya gemetar. Saya mengeluarkan dompet, mengambil beberapa lembar uang bernilai besar, dan meletakkannya di atas nampan. Jumlah itu jauh melebihi total tagihan. Rekan-rekan saya berdiri dan berjalan lebih dulu menuju pintu keluar, meninggalkan saya dan Wulan berdua di dekat meja. Saya perlahan bangkit. Saya rapikan letak pakaian, lalu menatap Wulan dengan senyum tipis. Ambil saja sisa uang kembaliannya untukmu. Kebersihan mejamu cukup memuaskan, kata saya, dengan nada yang sangat lembut, namun menancap tajam bagai ribuan jarum di hati Wulan. Sebelum berbalik pergi, saya menambahkan satu kalimat penutup yang meruntuhkan sisa pertahanan mental adik ipar saya itu. Rajin-rajin bekerja, ya, Wulan. Hidup mandiri itu memang tidak semudah menumpang pada keringat orang lain. Air mata yang sejak tadi ditahan Wulan akhirnya tumpah. Ia menutup wajah dengan sebelah tangan, membiarkan tubuhnya bergetar menahan isak, sementara saya melangkah tenang meninggalkan tempat itu. Tanpa beban, tanpa penyesalan, melangkah menuju masa depan yang cemerlang. Di saat yang sama, di rumah petak sempit tempat keluarga Damar berlindung, puncak kehancuran akhirnya terjadi. Malam itu, Damar baru pulang dengan tangan kosong. Setelah gagal mendapatkan upah, memungut barang bekas. Rasa lapar yang melilit perut membuatnya mudah tersulut emosi. Bu Sukesi, yang juga tak bisa menahan lapar, terus mengomel. Ia menyalahkan Damar atas semua nasib buruk ini. Ia mengucapkan kata-kata menyakitkan tentang betapa bodohnya putranya yang tidak bisa menjaga istri hingga lepas mesin uang keluarga. Damar yang sudah kehabisan kesabaran membalas teriakan ibunya. Ia menendang pintu, melempar piring seng kosong ke dinding. Ibu yang menyuruhnya pergi, ibu yang mengusirnya dari rumah malam itu. Berhenti menyalahkan saya, teriak Damar dengan urat leher menegang. Kalau saja ibu tidak memaksa Wulan tidur di kamar utama, kita tidak akan jadi pengemis seperti ini. Bu Sukesi menjerit histeris, melempar bantal ke arah putranya sambil terus menyumpah. Suara teriakan, hantaman benda, dan tangisan mereka memecah keheningan malam di permukiman padat itu. Warga yang kesabarannya sudah habis akhirnya mendatangi rumah petak itu. Pengurus warga ditemani belasan laki-laki mendobrak pintu rumah sewaan tersebut. Mereka marah karena keluarga itu tidak hanya belum membayar uang sewa, tetapi juga terus-menerus membuat keributan yang mengganggu lingkungan tanpa rasa kasihan. Pengurus warga menarik lengan Damar dan memerintahkannya membawa ibunya pergi malam itu juga. Barang-barang mereka yang sedikit dilemparkan keluar ke gang yang gelap. Damar hanya bisa menangis pasrah sambil menggendong ibunya yang semakin melemah.
Ia berjalan tanpa tujuan, menembus dinginnya malam, menyadari bahwa ia telah kehilangan segalanya. Kini ia benar-benar menjadi sampah masyarakat. Malam semakin larut menyelimuti ibu kota. Di lantai tertinggi sebuah hunian mewah. Saya berdiri tenang di balkon. Angin malam yang sejuk menerpa lembut kain hijab saya, membawa ketenangan yang mendamaikan jiwa. Di tangan saya tergenggam secangkir teh madu hangat yang masih mengepul. Saya menatap hamparan lampu kota yang berkelap-kelip bagai lautan permata di bawah sana. Ingatan saya sempat melayang pada wajah-wajah orang yang dulu berusaha menghancurkan hidup saya. Namun ingatan itu tidak lagi menyakiti. Ia hanya menjadi pelajaran berharga yang menguatkan pijakan saya. Saya mengangkat cangkir, menyesap kehangatannya perlahan. Saya tarik napas panjang, mengisi paru-paru dengan kebebasan yang mutlak, lalu menghembuskannya bersama seluruh sisa kenangan masa lalu. Dengan seulas senyum tulus, saya bergumam pelan, memecah keheningan malam. Beberapa orang memang tidak pantas dimaafkan. Mereka hanya pantas ditinggalkan untuk dihancurkan oleh keserakahan mereka sendiri. Saya membalikan badan, melangkah masuk ke dalam ruangan yang terang dan hangat. Saya menutup pintu kaca balkon rapat-rapat dan meninggalkan kegelapan masa lalu untuk selama-lamanya. Cerita ini mengajarkan kita banyak hal. Jangan pernah mengukur nilai seseorang dari seberapa banyak ia diam dan mengalah. Kadang, diamnya seorang perempuan bukanlah tanda kelemahan. Ia hanya sedang menabung kekuatan. Dan jangan pernah menggigit tangan yang selama ini memberimu makan. Karena suatu hari, tangan itu bisa berhenti. Dan kau akan kelaparan oleh keangkuhanmu sendiri. Di luar sana, ada banyak perempuan seperti Rahayu dulu. Perempuan yang bekerja keras, menafkahi keluarga. Namun pengorbanannya dianggap kewajiban yang tak perlu dihargai. Jika kalian salah satunya, ingatlah, harga diri kalian tidak pernah bisa dibeli dengan kesabaran yang tak berbatas. Di luar sana, ada juga banyak suami seperti Damar. Suami yang lebih memilih membela gengsi keluarganya daripada melindungi istri yang berdiri paling depan untuk mereka. Mereka baru menyadari arti seorang istri ketika istri itu sudah pergi dan tak akan pernah kembali. Dan di luar sana, ada pula para ibu mertua seperti Bu Sukesi yang merasa berhak atas segalanya hanya karena status. Yang lupa bahwa rasa hormat itu harus dibalas dengan rasa hormat, bukan dengan penghinaan. Bagaimana akhir mereka? Damar dan ibunya hidup berpindah-pindah, tanpa rumah, tanpa kehormatan. Wulan terjebak dalam pekerjaan kasar yang dulu ia hina. Sementara Rahayu, perempuan yang mereka usir di tengah malam, kini berdiri di tempat yang jauh lebih tinggi, membangun istana yang lebih megah, tanpa satupun benalu di dalamnya. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Kita bisa memilih untuk menghargai orang yang mencintai kita, atau kehilangan mereka selamanya karena keserakahan. Bagaimana menurut kalian? Apakah yang dilakukan Rahayu sudah benar? Ceritakan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya.